3B4 akan menampilkan tugas lumbar spinal stenosis yang beranggotakan saya Salia Rizka Zahra dengan NIM 21103010196. Saya Nurida Arsafa Banyo dengan NIM 2110301092. Saya Hafsah Siti Hawa dengan NIM 21103010195. Saya NIM Musdalifah dengan NIM 21103011091. Dan saya Aidisa Maliha Pranoto dengan NIM 21103011088. Saya Rizna Malia Dewi dengan NIM 21103011097. Raffi Manemas Putra dengan NIM 21103011089. dan saya Ganingsan NIM 21103011094. Selamat menyaksikan. Patofisiologi asisi yang dimana disebabkan oleh perubahan pada diskus ligamen flavum dan sendi zygopopsial, yang mengarah pada penyempitan kanal spinal. Jadi sisi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama central stenosis dan lateral stenosis. Selanjutnya central canal stenosis diakibatkan dari penurunan di antara antero-posterior, di mana transversal atau gabungan diameter sekunder. Dan berkurangnya tinggi pada diskus intervertebralis. Selanjutnya central stenosis dapat ditemuin pada level-level tertentu, seperti dan disebabkan oleh hipertrofi, fasad hipertrofi pada ligamen, protursi diskus, dan degeneratif pada bagian ini atau bagian sentral dari arah anterior posterior, tepatnya pada level diskus intervertebral. Diskus akan menonjol ke arah posterior. Begitu juga dengan ligamen flavum bagian belakang yang telah mengalami hipertrofi dan sendi fasad akan mendesak ke arah posterior. Pula sehingganya mendesak pada bagian anterior dari dural. Selanjutnya pada lateral stenosis adalah di mana penyempitan terjadi pada ruang lateral kanal spinal lumbal atau disebut dengan lateral rectus, yang dimana ruang ini dibentuk oleh kanal atau serabut saraf. Selanjutnya foramen intervertebralis, dan selanjutnya bersama dengan membentuk kanal tubular. Selanjutnya saraf terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama entrance zone, habis itu mid zone dan exit zone. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi spinal stenosis, yang mana anatomi yang pertama ada pada tulang lumbal. Lalu yang kedua ada kanal sentral recessus lateral, dan anatomi yang ketiga ada foramen vertebralis. Baik, jadi di sini saya akan menunjukkan gambar daripada lumbal. Bisa dilihat ini lumbal yang normal. Lalu yang sebelah sini yang terkena spinal stenosis. Dapat dilihat yang terkena spinal stenosis ini terdapat odem atau pembengkakan. Baik, untuk pemeriksaan fisik dari lumbal spinal stenosis itu ada 3. Jadi untuk pemeriksaan fisik yang pertama itu ada yang namanya two-stage treadmill test. Jadi untuk pemeriksaan two-stage treadmill test ini kita meminta pasien untuk berjalan di atas treadmill selama 10 menit, dan setelah itu kita meninggikan derajat dari permukaan treadmill itu setinggi 15 derajat dan meminta pasien kembali untuk berjalan selama 10 menit. Setelah itu kita meminta pasien untuk memberikan keluhan apa yang dirasakan setelah berjalan di atas treadmill permukaan yang rata dan treadmill permukaan yang ditinggikan 15 derajat. Baik, untuk pemeriksaan fisik dari LSS yang kedua ada yang namanya pain relief intensity. Di mana kita di bagian tungkai ini kita tanya kepada pasiennya apakah saat berjalan dan duduk itu terasa nyeri yang berbeda. Misalnya, ibu maaf kalau berjalan dan duduk tungkainya terasa nyeri atau tidak? Nyerinya saat berjalan atau duduk? Berjalan. Kalau duduk kayak gini tungkainya terasa nyeri atau tidak? Berkurang. Oke, baik. Kalau misalnya pada saat pasien duduk
bagian tungkainya nyerinya berkurang, maka kemungkinan pasien didiagnosa terkena penyakit LSS. Oke, yang ketiga ada yang namanya Cook's Clinical Prediction Rule of Lumbal Stenosis. Untuk kriterianya itu ada 5. Yang pertama bilateral symptoms, jadi terjadi gangguan pada bagian bilateral pasien. Terus yang ketiga ada yang kedua ada leg pain more than back pain. Jadi terjadi adanya nyeri di bagian kaki. Terus yang ketiga pain dari walking and standing. Jadi terasa nyeri pada saat berjalan. Terus yang keempat, pain relief upon sitting, yaitu tadi pemeriksaan di mana pasien terasa nyeri atau tidak pada saat berjalan dan duduk. Terus yang kelima, penyakit lumbal spinal stenosis ini terjadi pada lansia di atas 48 tahun. Terima kasih. Baik, itu tadi pemeriksaan fisik. Selanjutnya ada yang namanya pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang di sini kita ada 2, yakni kita menggunakan CT scan dan juga MRI. Di mana CT scan itu adalah juga sangat baik untuk mengevaluasi tulang dan juga khususnya pada aspek recessus lateralis. Selanjutnya untuk MRI sendiri itu juga adalah pemeriksaan gold standar diagnosis lumbar yang stenosis dan perencanaan korasi. Mungkin itu dari kami menjelaskan tentang pemeriksaan pada lumbal spinal stenosis. Tapi untuk LSS adalah fleksi lumbar. Jadi Bapak bisa miring kiri, kaki kirinya lurus seperti ini, kaki kanannya miring. Tangan kiri juga lurus, tangan kanan bisa miring seperti ini. Kemudian ambil di sini, cari bagian lumbarnya. Kemudian agak diberi tekanan. Ini. Terasa Pak? Terasa. Ulangi 1-5 kali atau 1-10 kali. 3 bisa. Baik, yang kedua kita akan memberikan traksi kepada kakinya. Jadi caranya kaki kanan atau kirinya diangkat seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, di sini bagian lumbarnya akan terasa ditarik atau ditraksi. Ulangi 1-5 kali atau bisa sampai 10 kali. Baik, yang ketiga adalah therapeutic exercise. Dengan cara pasien seperti ini bertengkurap dengan berikan bantal di bawahnya. Kemudian kita akan seperti ini, tangannya di samping, kedua tangannya. Kemudian kita cari bagian lumbarnya, lalu kita berikan tekanan. Diulangi 1-5 kali atau 1-10 kali. Selanjutnya yaitu untuk latihan SS. Ini pertama ada knee to chest, di mana posisi pasien ini berbaring, kemudian salah satu kaki pasien ditekuk, kemudian sampai ke dada. Untuk menstabilkannya dibantu menggunakan kedua tangannya kita letakkan di bawah lutut, kemudian kita tarik. Kemudian untuk latihan ini bisa 3 kali pengulangan dalam 10 hitungan. Selanjutnya exercise yang kedua adalah double knee to chest, di mana kedua lutut itu ditarik ke dada. Kemudian sama seperti yang tadi, menggunakan kedua tangan ditaruh di bawah lutut, kemudian ditekan, ditarik. Ini juga sama 3 kali pengulangan dalam 10 hitungan. Kemudian selanjutnya yaitu lumbar rotation exercise, di mana posisi pasien
adaptasi di rumahnya, yaitu ibu bisa melakukan seperti tadi yang fisioterapis lakukan ibu. Terus yaitu dengan cara kaki kanan, yang pertama kaki kanan di atas atau kaki kirinya juga dilakukan secara bersamaan ibu. Dilakukan juga sama-sama dilakukan gitu. Yang kedua, kedua kakinya dinaikkan ke atas. Hitungannya itu 10 kali, 3 kali ulangan. Untuk lakukan berikutnya yaitu posisi badan kita ada ke atas, kemudian terlentang, dan kaki kiri ataupun kanannya dilakukan miring ke arah samping. Itu dilakukannya bisa pengulangan beberapa kali seribu sembang waktu ibu, bisa 2 atau 3 kali dalam sehari. Kalau jelas? Iya, jelas. Oke. Terus kalau di rumah duduknya jangan membungkuk ya ibu. Sekian video dari kelompok 3B4. Kurang dan salahnya kami mohon maaf.